Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang hebat, perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Mujaki, peserta program Guru Penggerak Angkatan 4 dari SDN Hegar Manah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan refleksi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tempat persamaan segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Untuk membangun sebuah kebudayaan yang maju, diperlukan pendidikan yang maju pula. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu haruslah terus-menerus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ketika kebudayaan tetap diam atau tidak bergerak, maka kebudayaan itu akan hancur ditelan zaman. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan harus terus bergerak dan berubah menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Intinya, perubahan adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Indonesia memiliki ragam kebudayaan. Ketika terjadi pertukaran budaya, bukan menyamakan tetapi untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Kebudayaan itu akan terus berputar dengan sumbunya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Pada dasarnya, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan secara umum memiliki arti sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut saya akan jelaskan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya peserta didik kita. Artinya, tumbuhnya peserta didik itu di luar kehendak kita sebagai guru. Peserta didik itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidikan itu seperti petani. Ketika kita menanam jagung, maka rawatlah ia seperti kita menanam jagung. Atau ketika kita menanam padi, maka rawatlah ia seperti kita menanam padi. Misalnya, seorang petani menanam padi, maka ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi dari ulat dan jamur yang dapat merusaknya, dan memberinya pupuk dan air sehingga ia tumbuh subur dan menghasilkan padi yang berkualitas. Meskipun kita bisa memperbaiki tumbuhnya padi tersebut, kita tidak bisa mengubah kodratnya sebagai padi. Ketika yang kita tanam adalah padi, maka ia hanya akan menghasilkan padi. Tidak bisa kita paksa supaya menghasilkan jagung. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menanam jagung, maka kita tidak bisa memaksa ia supaya menghasilkan padi. Itulah yang dimaksud pendidikan bertujuan menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harusnya memerdekakan manusia sehingga ia dapat menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Nah, pertanyaannya, apakah peserta didik yang pintar matematika akan membuat hidup dia bahagia dan selamat? Atau apakah nilai ulangan yang besar bisa membuat hidup dia di masa depan nantinya akan selamat dan bahagia? Nah, jadi tujuan pendidikan itu bukan supaya peserta didik pintar matematika atau bukan supaya peserta didik itu mendapat nilai yang bagus dan seterusnya. Tapi pendidikan itu bertujuan supaya peserta didik hari ini bisa hidup selamat dan bahagia di masa depan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selamat dan bahagia sebagai manusia artinya diharapkan peserta didik nantinya di kehidupan akhirat akan selamat dari siksa api neraka dan bahagia karena bisa masuk surga. Sedangkan selamat dan bahagia sebagai anggota masyarakat artinya diharapkan peserta didik nantinya akan selamat dan bahagia karena mempunyai perilaku yang baik dan mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman.
Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, perubahan pendidikan harus menyesuaikan dengan situasi keadaan atau kondisi geografis lingkungan alam sekitar. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip atau trikon. Yang pertama ada kontinuitas, yang kedua ada konvergensi, yang ketiga ada konsentris. Nah, kontinuitas, perubahan pendidikan harus terus-menerus dilakukan. Sedangkan konvergensi artinya perubahan pendidikan itu harus bertujuan untuk memanusiakan manusia dan memperkuat kemanusiaan. Sedangkan konsentris, meskipun pendidikan itu terus mengalami perubahan, tapi harus tetap menghargai keragaman karena setiap orang itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi pendidikan itu harus memerdekakan. Yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari budi dan pekerti. Budi meliputi cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, harus seimbang terjadinya perubahan antara olah cipta atau menajamkan pikiran, olah rasa atau menghaluskan rasa, dan olah karsa atau memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani, sehingga akan melahirkan kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat atau berorientasi penuh terhadap anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada asas taman siswa, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak namun untuk menghamba pada sang anak. Bebas dari segala ikatan artinya kita tidak memandang bahwa kita sebagai guru adalah lulusan S1 atau mungkin S2 yang pasti lebih tahu dan lebih pintar dari peserta didik kita, sehingga kita tidak memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, mencari informasi lain atau sumber lain dalam proses pembelajaran. Dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak artinya kita benar-benar tulus untuk mendidik anak tanpa mengharapkan imbalan apapun. Menghamba pada sang anak artinya berorientasi pada anak merupakan hal yang paling utama atau paling esensial. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik haruslah bersikap ingarso sungtulodo, ingmadyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Artinya, di depan memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru haruslah mendesain pembelajaran yang berorientasi penuh kepada peserta didik dan bersifat humanis. Berikut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama, menanamkan sikap religius. Di antaranya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha dilakukan dengan cara bergiliran antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Tentu saja, tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID. Menanamkan sikap religius dalam proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, menanyakan atau mengingatkan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, atau mengaitkan materi pelajaran dengan karunia yang telah Allah berikan, sehingga timbul rasa syukur pada peserta didik. Membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan IT supaya pembelajaran lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Mengenalkan dan mengajarkan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman, dan menghargai peserta didik secara manusiawi. Demikianlah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut saya.
Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan guru semua. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.